Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tuntas kebingungan banyak orang setelah lulus SMP. Memilih sekolah lanjutan itu ibarat memilih jalur perjalanan hidup. Banyak yang bingung, mending milih SMA, SMK, atau MA ya? Nah, kami akan kumpas tuntas perbedaannya, dan kami akan kasih tips juga buat kalian. Yuk kita bedakan satu persatu. Yang pertama, SMA, Sekolah Menengah Atas. Fokus utamanya adalah persiapan menuju perguruan tinggi. Di sini pelajarannya lebih banyak teori dan akademis. Cocok banget nih buat kalian yang udah tahu mau lanjut kuliah ke jurusan tertentu. Misalnya seperti kedokteran atau teknik. Yang kedua, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Kalau SMK ini beda, fokusnya adalah siap kerja. Porsi praktik jauh lebih banyak. Ada magang di perusahaan, dan kalian lulus udah punya skill spesifik loh teman-teman. Mau jadi chef, teknisi, atau desainer, SMK jalurnya. Yang ketiga, MA, Madrasah Aliyah. MA itu setara SMA, tapi di bawah Kementerian Agama. Jadi, selain pelajaran umum, kalian juga dapat porsi pelajaran agama yang lebih kuat. Cocok nih buat kalian yang pengen pendidikan akademis sambil memperdalam ilmu agama. Tips memilih sekolah. Nah, sekarang bagian yang paling penting nih teman-teman. Gimana cara milih yang pas buat kamu? Tapi jangan asal ikut teman ya. Tips pertama, dengar kata hati dan potensi diri. Coba jujur sama diri sendiri. Kamu jagonya di mana? MTK, olahraga, atau seni? Pilihan terbaik adalah yang membuatmu semangat jalaninnya setiap hari. Tips kedua, ajak ngobrol guru BK atau senior. Mereka udah pengalaman banget bantu siswa nentuin pilihan. Minta saran dari mereka yang natural bisa buka wawasan baru buat kalian. Tips ketiga, cari informasi, beasiswa, atau bantuan keuangan yang tersedia. Biasanya sekolah bisa menjadi pertimbangan, tapi jangan sampai menghalangi impianmu untuk sekolah di tempat terbaik. Ingat teman-teman, setiap jalur itu baik, asalkan sesuai dengan minat dan potensi diri kalian. Yang paling penting dari semua itu adalah semangat belajar. Oke, sekarang mari kita lanjut ke penjelasan yang lebih detail mengenai perbedaan SMA, SMK, dan MA atau sekolah lanjutan lainnya. Yuk simak dan baca baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9D kelompok 1 mata pelajaran bimbingan konseling. Kami ingin membuat video yang ditugaskan oleh guru kami narasumber SMA. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Halo teman-teman, saya Naila Setia yang akan bertanya bersama narasumber kita. Halo, perkenalkan nama aku Zian Rani Safiansyah. Aku dari SMA Negeri 17 Jakarta. Salam kenal teman-teman. Kak izin bertanya, apa perbedaan yang paling mencolok antara pelajaran di SMP dengan di SMA? Yang paling mencolok menurutku ya teman-teman adalah yang pertama tentang lingkungan, terus yang kedua tentang mata pelajaran. Biasanya di SMA itu sangat kompleks teman-teman. Misalkan ada level tertentunya, apabila rendah itu sulit dan juga bagaimana kita bisa beradaptasi gitu.
Kedua, bagaimana cara kakak menentukan jurusan IPA, IPS, atau bahasa saat dulu baru masuk? Dulu yang penting adalah teman-teman kenal diri teman-teman dan juga bisa riset. Misal, mata pelajaran yang paling tinggi adalah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tentukan mau masuk IPA atau IPS. Kalau ke sosial, teman-teman bisa pilih IPS gitu sih menurutku. Terima kasih, Kak. Dan Syifa Nurhani ini melanjutkan pertanyaan. Mata pelajaran apa yang menurut kakak paling menantang dan bagaimana cara menghadapinya? Oke, menurutku yang paling menantang adalah yang berpikir secara logika, teman-teman. Kayak fisika, matematika. Nah, gimana sih cara ngadepinnya adalah menurutku teman-teman perlu bertanya nih untuk makin ke gurunya agar kita lebih paham. Gak apa-apa kok banyak bertanya gitu. Saya ada liar ingin melanjutkan pertanyaan. Apakah tugas-tugas di SMA sebanyak yang orang katakan? Betul, memang bervariasi, tapi tergantung dari gimana teman-teman ngatur waktunya, dan itu akan lebih kompleks kalau teman-teman gak tepat waktu. Terima kasih. Kami ingin melanjutkan pertanyaan. Apa tips dari kakak agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan SMA? Oke, menurut aku tipsnya adalah terbuka dan jangan takut mencoba, karena adaptasi adalah proses untuk teman-teman bisa percaya diri, contohnya ikut organisasi dan kegiatan yang bermanfaat. Saya mau makasih tahu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Bagaimana cara mencari teman atau lingkaran pertemanan yang positif di sekolah? Caranya adalah teman-teman boleh menilai, lihat seberapa jauh dia berteman, apakah dia ke teman-teman kayak kegiatan yang positif. Nah, itu baru bisa teman-teman jadiin pertemanan yang sehat. Terima kasih, Kak. Saya Oktavianti, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan untuk kami yang baru saja ingin memulai perjalanan di dunia SMA? Oke, kalau menurutku teman-teman yang pertama dari kelas 7 pun teman-teman udah harus tahu nih kenal dirinya, riset mau apa nantinya. Terus yang kedua, teman-teman boleh pilih pertemanan, tapi ingat yang positif dan menuju ke perkembangan teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa merencanakan nanti setelah SMA mau kemana, dan aku percaya teman-teman juga pasti bisa. Sukses selalu teman-teman Agit. Terima kasih, Kak. Dadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada diri